Salam sadis, salam cuan, udah cuan. Jadi harapan kita nendang ke-17, rupanya tadi sejam lalu nendang dia ke-17 ya. Lumayan lah target. Ya saya bilang dalam 2-3 hari ya dari video Senin itu saya buat, saya kalau dalam 2-3 hari itu mungkin expect ke 17 gitu kan. Ternyata tadi pagi habis nutup daily candle di 16.4 langsung mulai dia sorong ke 17 tadi ya. Jadi uh, market hari ini saya buat video uh, market cap di 852,4 billion, volume 48 billion, dominance naik dikit. Tadi pagi sebelum ditendang 37,9, sekarang 38,1 ya. BTC di 16.885, ETH yang lumayan ya, 6% lebih naiknya, 1.268. BNB 297. Ada yang tanya, kok BTC naik, BNB turun? Ya kemarin BNB lumayan naik pas launchpad, eventnya udah selesai ya, sekarang dia koreksi. Jadi nggak usah heran koin masa terus dipom-pom-pom ke atas, nggak mungkin gitu. Kalau Anda yang udah di kripto, jangankan 1 tahun lah ya, nggak usah bertahun-tahun. Dalam berapa bulan Anda lihat, Anda sosnya udah tahu gitu. Market itu tiap koin habis event selalu ada koreksi gitu. Berapa lama ya tergantung. Nanti dia tunggu lagi ada event yang lebih bagus. Kalau cuma ama-ama YouTube gitu, eventnya biasanya enggak gini ya. Kalau event-event penting nanti, nah dia baru pump lagi, naik lagi gitu ya. Jadi nggak usah heran. Jadi begitu, dia kan baru habis launchpad itu BNB. Jadi udah saatnya koreksi, udah wajar gitu. Itu normal gitu. Market baru gitu baru bisa sehat. Terus kita lihat berita ini ya, Coinbase the list beberapa koin, Bitcoin Cash, BCH, terus XLM, ETC, Ethereum Classic, sama XRP. XRP Ledger. Dia bukan XRP, kok XRP Ledger. Jadi tadi ada yang takut, kok bahas dong XRP gimana? Nggak usah takut, dikit ini. Juga market dia itu kecil. Memang saya rasa dua kemungkinan kenapa dia delisting. Alasan dia volumenya kecil. Mungkin penjualan ini, apalagi di masa bear market gitu kan. Masa bull aja kayaknya juga saat itu XRP lagi masalah, market kecil lah gitu untuk Amrik. Karena kayak XRP gitu, waktu dari tahun 2020 itu kasus, itu banyak yang nggak bisa beli. Terus yang XRP Army Amrik itu mereka belanjanya exchange luar pakai VPN gitu. Jadi makanya kalau Coinbase bilang volumenya kecil, make sense gitu. Karena dulunya waktu banyak yang beli gitu pakai VPN gitu. Ya, beri exchange luar gitu. Jadi untuk XRP di Amrik sebenarnya marketnya, exchange yang di Amrik marketnya kecil gitu. Ya, untuk jual XRP volumenya kecil. Justru exchange luar yang lebih banyak gitu yang hold XRP saat habis kejadian. Tapi sebelum kejadian dengan SEC, kalau XRP Army yang lama-lama ya udah backnya udah penuh dulu gitu. Sebelum kejadian gitu udah semua udah di wallet masing-masing lah gitu, atau di mana mereka staking, mereka simpan ya. Jadi itu makanya ini, atau ada sedikit kita boleh taruh curiga, bisa aja dia udah tahu ada info mungkin target SEC atau apa. Tapi ini kecil kemungkinan, cuma kita wanti-wanti, bisa saja. Karena Coinbase ini dia juga salah satu antek pemerintah juga gitu kan. Jadi kita boleh curiga, tapi pasti nggak ada yang tahu gitu ya. Cuma curiga aja, wanti-wanti gitu. Tapi lebih make sense saya rasa volume, karena saya tahu volumenya kecil gitu. Seperti alasan mereka volumenya kecil ya. Jadi mereka mulai seleksi, atau
satu hal lagi, deal di belakang nggak sesuai target. Karena exchange itu biasanya ada permintaan, ya. Kadang mereka tolak gitu, seperti yang ini koin apa yang nggak mau di listing di Coinbase karena dealnya nggak cocok gitu. Eh, Phantom itu Coinbase pernah minta dikasih jatah 300 juta untuk pemasaran. Kalau saat itu si Andre Cronje nggak mau. Dia bilang mereka ada aturan mereka. Karena itu bagusnya Phantom gitu, supaya jangan bisa dimainkan kayak si FTX mainkan ini. Jadi jahatnya exchange kalau mau mainkan mereka koin-koin ini begitu. Lu boleh masuk exchange gua, lu harus kasih gua sekian-sekian. Jadi bisa mereka setel nanti, bisa mereka short, mereka pump gitu. Nah, kayak Phantom, si Andre Cronje nggak mau, makanya nggak listing Phantom di Coinbase gitu. Jadi bisa aja di belakang layar ada nanya di link, udah kalau lu mau gua ini, lu kasih gua, mungkin mereka nggak mau, supaya mereka nggak bisa disetel, ya kan? Jadi mungkin aja itu alasan. Jadi kalau saya lebih make sense mungkin di situ antara volumenya kecil atau dia minta jatah yang nggak dipenuhi, ya kan? Nah, karena selalu orang bule itu dagang pengennya monopoli melulu, ya kan? Seperti negara kita, mau aja dia monopoli bahan kita, ya kan? Ya Jokowi lawan, walaupun kalah di WTO kemarin kan, lawan lagi, masih ada banding. Jadi gitu, ya. Itu yang pandangan saya. Kalau kalian tanya soal itu Coinbase delisting, ya, itu yang lebih make sense. Jadi hari ini kita lihat banyak event mulai hari ini ya, Rabu, Kamis, Jumat event-event penting. Mungkin market agak rada volatile, kita nggak tahu kemana arahnya. Yang penting yang udah cuan, seperti saya bilang TP bertahap, ya kan? Hitung masing-masing lah ya, jangan ini tanya saya lagi TP di mana. Saya paling malas jawab. Jadi hari ini ini banyak event penting ini hari Rabu ini. Ini nanti bentar lagi dari market Eropa duluan ini CPI sama core CPI ya. Duluan euro gimana ininya, biasanya agak ngefek market dikit gitu kalau CPI-nya. Tapi seharusnya CPI-nya saya rasa inflasinya udah mulai turun. Ya forecast-nya 10,4 sih. Bulan kemarin 10,6 kan naik dia ini. Ya mungkin kali ini sesuai forecast-nya 10,4 atau lebih turun dikit. Kayaknya inflasi udah mulai redup sih karena oil semua udah turun juga. Oil turun drastis juga gitu kan. Seharusnya udah ikut turun dia CPI. Saya rasa akan lebih positif ya. Terus nah itu selanjutnya untuk Amrik ada non-farm employment ya duluan itu, terus GDP kuartal 3 tuh ya, GDP kuartal 3 juga forecastnya 2,7% itu naik, mudah-mudahan naik sih ya kan. Nah, kalau turun ya agak ribet lagi dia ini. Terus ini yang ngaruh-ngaruh ini dia punya ini. Ada job opening. Ini juga ngaruh-ngaruh ke market gitu. Ya. Crude oil inventory. Jadi hari ini beberapa ini penting. Jadi kayaknya rada-rada volatile sampai itu. Setelah itu tengah malamnya di Indo jam berapa? Di sana jam 1.30. Di Indo berapa? Jam 12.30 malam mungkin. Itu Mbak Jerome speak. Ini lagi yang ditunggu-tunggu ini juga. Jadi malam ini kayaknya volatile gitu. Ya, market hari ini bisa aja volatile itu. Kalau lihat-lihat ini banyak sekali event-eventnya, ujungnya ya dia naik turun juga ujung-ujungnya nanti di Mbak Jerome Powell juga speaknya gimana, ya kan? Kalau ya semoga dia jangan hawkish. Kalau hawkish anjlok lagi market. Jadi ini pasti dua kubu nih. Kalau yang
nunggu yang masang short harapnya hawkish. Kalau yang pasang long harapnya dovish. Ya kalian pilih sendiri rezeki kalian. Ya, ini saya cuma ini kalau saya lihat dulu kondisi gitu karena setelah dia ini juga nanti arahnya besok besok masih ada event penting juga ya. Uh, Besok juga jobless claim, initial jobless claim ini penting, terus core PCE ya. Ini juga penting acuan dari Fed untuk menentukan rate-nya ke depan, itu salah satu PCE dia ini juga ya. Jadi besok Kamis juga penting eventnya ya kan, terus ada PMI juga manufacturing itu juga penting yang di ini. Jumatnya unemployment rate lagi. Jadi Rabu Kamis Jumat ini event penting banget gitu ke market ya kan. Jadi ya kita lihat lah, tapi hari ini kayaknya lebih volatile karena banyak event-event bisa sampai nanti jam di sana 1.30 siang, di sana jam 1:30 siang si Jerome Powell speak, di Indo tengah malam kali jam 12.30 mungkin ya kalau Indo. Ya itu market kemana dia, apa yang akan mau dia sampaikan ya kan. Kalau dia tiba-tiba dia bukan bahas market, dia bahas yang lain ya kan, ya market langsung hijau lagi. Tapi kalau dia hawkish, market ya akan drop lagi. Dan juga kalau saya sih secara pribadi, karena ini juga di end of month, akhir bulan, besok pagi juga nutup candle. Jadi saya balik apapun itu, saya balik ke market maker lagi. Nah besok pagi gimana tutupnya itu, ya kan? Andai kata market maker sudah mau ini lebih ke atas untuk bulan Desember ini, andai kata mau dibuat bukan Desember ya, andai kata dia Desembul, ya berarti besok pagi nutupnya lebih bagus ya. Kita lihatlah ya, paling nggak dia harus di atas 17.100, 17.200 dia nutup gitu ya. Tapi andai kata masih di bawah itu, masih siap-siap kalau malam besok pagi ini nutupnya di bawah itu, ya market masih downtrend sekali, masih bisa kembali ke 15 lagi di bulan Desember ini ya. Jadi kita lihatlah market maker ujungnya habis si Mbak Jerome dia speak, besok paginya monthly candle-nya tergantung market maker setelannya mau kemana untuk bulan Desember. Di situ nanti baru kita lihat ujungnya di situ juga ya kan. Mau Fed gimana ini pun ya ujungnya market maker juga yang ngatur market ya kan. Itu yang penting. Makanya apakah Desember atau Desembul, kita lihat nanti ya setelah dia tutup candle arah kemana. Paling nggak kita kan baca sinyal ya kan, apa candle yang dikasih gitu ya. Jadi hari ini saya agak cepat buat video, singkat aja itu yang kita bahas karena saya habis buat video ini upload, saya mau keluar, saya ada urusan sedikit ya. Jadi begitu aja video hari ini yang saya sampaikan. Saya rasa sih market masih akan nutup candle, saya rasa akan di atas 17.000 saya rasa. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau nggak bisa di bawah itu, ya siap-siap ikat tali pinggang, pasang parasut. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.